Shalom, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati. Hari ini kembali saya mengajak kita sekalian bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-24 ayat pertama sampai yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau tetap senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, kembali kami bersama mau merenungkan, mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pakailah hamba-Mu ini sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan, memberitakan kabar kebenaran-Mu, dan sidang jemaat-Mu Tuhan yang juga akan mendengar. Tuhan tolong berkati dan sertai agar dapat bersama-sama mengerti dan memahami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan hari ini berisikan tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nah, saya mengambil tema bagi perenungan kita yaitu dimulai dengan keluarga. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, tantangan menjadi pengikut Yesus kini kian semakin jelas digambarkan dan disampaikan oleh Yesus dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, yang saya rasa sidang jemaat sudah membacanya bersama-sama. Itu berisikan tentang apa yang akan terjadi ketika akhir zaman itu tiba. Dikatakan dengan runtuhnya bait Allah, kemudian semua orang akan masuk dalam penderitaan, di mana ketika masuk dalam masa penderitaan, semua orang akan mengalami, akan berhadapan dengan penyesat-penyesat, mendengar deru perang, mengalami bencana alam, kemudian semua orang akan disiksa, dibenci, berhadapan dengan nabi-nabi palsu, dan semakin banyak orang yang durhaka. Dan sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, menjadi bagian keluarga gereja atau menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, kita pun tidak luput dari masa penderitaan. Saya rasa masa penderitaan ini pasti sudah kita alami bersama, atau sedang terjadi pada masa sekarang. Beberapa hari yang telah lewat, kita mengalami bencana alam yaitu banjir. Kemudian kita bisa melihat di media massa, pemberitaan-pemberitaan online, banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kemudian juga banyak sekali terjadi konflik, baik itu yang ada di sekitar kita ataupun di luar sana. Nah, ini menggambarkan bahwa kita sekarang, posisi kita pada masa kini, kita sedang mengalami atau kita masuk dalam masa penderitaan. Nah, lalu bagaimana, apa hal yang harus kita lakukan, terkhususnya bagi kita sebagai orang percaya? Mari sidang jemaat coba kita bersama-sama melihat pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus mengatakan bahwa semua orang akan mengalami masuk dalam masa penderitaan. Tapi pada ayatnya yang ke-13 dikatakan, siapa yang bertahan sampai masa kesudahan tiba, dia akan selamat. Nah, ini menggambarkan bahwa walaupun kita diperhadapkan dengan penyiksaan, kekecewaan, kesakitan, ajaran-ajaran sesat, Yesus tetap meminta kita untuk bersabar, untuk bertahan menghadapi setiap pencobaan. Walaupun kita mampu menghadapi pencobaan dari luar sana, tetapi jangan lupa bahwa di dalam diri kita juga akan muncul pencobaan, yaitu keinginan daging yang terus menggoda kita. Maka dari itu, sesuai dengan tema yang saya tentukan, yaitu dimulai dengan keluarga. Keluarga merupakan salah satu tempat kita mendapatkan pendidikan dasar, yang artinya sejak dimulai dari keluarga,
kita mengenal Yesus, seorang anak diajar untuk mengenal Yesus, untuk mengenal siapa pencipta, kemudian dimulai dalam keluarga, diajarkan norma-norma sosial, norma-norma agama, sehingga ketika dia sudah besar, dari sejak kecil sampai dia besar, dia diajar di dalam gereja, di dalam sekolah. Diharapkan semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin bertambah dewasa. Diharapkan seseorang juga semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman, di dalam pengharapannya akan Kristus. Tapi yang sangat disayangkan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, maka seseorang itu juga semakin takut. Dan tidak heran juga, banyak anak-anak usia dewasa, dapat dikatakan seseorang yang sudah masuk dalam usia dewasa, ataupun orang tua, bisa dengan mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki, keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh. Ajaran-ajaran sesat lebih kuat mempengaruhi, sampai pada akhirnya dia menjadi orang yang durhaka, yang meninggalkan Tuhan. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, firman Tuhan hari ini sungguh sangat nyata. Kita bisa lihat bersama dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengalami, bisa juga orang lain. Tetapi saya mau mengajak kita sekalian melalui firman Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak kita, mari Ibu Bapak sidang jemaat sekalian, saudara-saudariku, dimulai dengan keluarga. Mari kita bentuk diri kita di dalam keluarga. Jangan hanya sibuk mengajar anak-anak, sibuk mengajar pasangan kita lupa mengajar diri kita sendiri. Kita lupa untuk membenah diri. Tetapi mari bersama-sama dengan keluarga, kita memeriksa diri kembali, menintrospeksi diri, apakah kita benar-benar mampu bertahan untuk menghadapi masa penderitaan sampai tiba masa kesudahan nanti. Nah, biarlah melalui firman ini kita belajar bahwa walaupun semakin dekat, semakin tergambar jelas kita berada dalam masa penderitaan. Tetapi yakin dan percaya, bersama dengan keluarga, Yesus yang menjadi kepala di dalam keluarga kita mampu menghadapinya, kita mampu bertahan, dan kita akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kembali boleh diperdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan, di dalam masa-masa menjelang akhir zaman, Tuhan tetap memampukan dan menguatkan kami. Tuhan tetap memelihara dan menjaga kami di dalam kesakitan, kekecewaan, dan penderitaan kami sebagai orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan tetap memampukan kami untuk tetap bertahan, menghadapi setiap permasalahan, menghadapi penderitaan yang menimpa dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, jika tiba waktu kesudahan tiba, kami Tuhan dapatkan tetap setia, tetap bertahan, dan pada akhirnya kami diselamatkan dan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya, dan kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.